Namanya Ayu, seorang mahasiswi yang pulang kampung untuk mengisi liburan semester. Berbeda dengan gadis-gadis sebayanya yang sibuk bergosip atau bermain media sosial, Ayu lebih suka menghabiskan waktunya membaca buku-buku sains dan filsafat. Ia percaya pada logika, data, dan segala sesuatu yang bisa dijelaskan secara rasional. Hal itulah yang membuatnya seringkali beradu argumen dengan neneknya, seorang penganut kepercayaan lama yang kental akan tradisi dan mitos. "Jangan pernah mendekat ke hutan larangan, yuk," pesan neneknya suatu malam saat mereka sedang duduk di teras. Tatapan neneknya kosong, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak kasat mata di balik pepohonan. "Hutan itu punya penjaga, dia tidak suka diganggu." Ayu hanya tersenyum tipis. "Nek, itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Semua pasti ada penjelasan ilmiahnya." Hutan larangan, begitu penduduk desa menyebutnya, adalah sebuah kawasan hutan yang letaknya di ujung desa. Tidak ada yang tahu persis seberapa luasnya, karena tidak ada yang berani masuk terlalu jauh. Cerita-cerita seram tentang hutan itu sudah turun-temurun, mulai dari suara tangisan yang samar-samar, penampakan bayangan hitam yang melintas, hingga hilangnya beberapa warga yang nekat masuk. Semua itu membuat hutan tersebut diliputi aura mistis yang begitu kuat. Ayu justru merasa tertarik dengan semua misteri itu, bukan karena ia percaya, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa semua itu adalah kebohongan. Ia ingin menjadi orang pertama yang membongkar mitos hutan larangan. Keinginan itu semakin kuat setelah ia mendengar bisikan aneh yang berulang kali menghampirinya setiap sore. Bisikan itu terdengar seperti suara wanita, sangat lembut namun penuh desakan. "Datanglah, datanglah," bisik suara itu seolah mengundangnya. Ayu menganggap itu hanyalah halusinasi akibat terlalu lelah. Ia tidak menyadari bahwa bisikan itu perlahan-lahan merasuk, memprovokasi sisi skeptisnya dan mendorongnya ke dalam bahaya yang tidak pernah ia bayangkan. Suara itu bukan bisikan biasa. Itu adalah undangan dari sebuah kekuatan yang telah menunggu untuk menarik korban berikutnya. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Bisikan itu terdengar lebih jelas dan lebih dekat. Ia berjalan ke jendela, menatap rembulan yang bersinar pucat di atas kanopi gelap hutan larangan. Keberaniannya yang selama ini menjadi tameng rasionalitasnya, kini menjadi pemicu sebuah petualangan yang tak disengaja. Ia merasa terhanyut, seolah ada magnet yang menariknya ke dalam kegelapan. Ayu berdiri di ambang jendela, pikirannya bergejolak. Bisikan itu bukan lagi sekedar suara, melainkan desakan yang kuat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya keluar. "Ayo, sekarang." Bisikan itu terdengar lebih jelas dan mendesak. Ayu menepisnya. "Tidak, ini gila," gumamnya, mencoba kembali ke akal sehat. Tapi kakinya seakan bergerak sendiri. Ia keluar dari kamar, menyusuri lorong yang gelap, dan membuka pintu utama. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Di depannya, hutan larangan tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun yang masuk. Pepohonan yang tinggi dan lebat terlihat seperti gigi-gigi tajam, sementara kegelapannya begitu pekat. Tiba-tiba ia mendengar suara lain, bukan bisikan, tapi suara tawa cekikikan dari semak-semak di pinggir jalan. Ayu menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri. "Itu cuma hewan liar," bisiknya pada diri sendiri. Namun tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan terdengar seperti tawa seorang anak kecil yang nakal. Ayu mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Keraguan menyelimutinya. Namun bisikan yang sedari tadi bersemayam di pikirannya kembali terdengar. "Jangan takut, aku di sini." Seperti terhipnotis, Ayu melangkah. Ia menuruni jalan setapak menuju hutan. Langkahnya seolah bukan miliknya lagi. Ia tahu ia melakukan kesalahan besar, tapi ada dorongan tak terkendali yang menariknya ke sana. Semakin dekat, aroma tanah basah dan daun kering bercampur dengan bau aneh yang manis, seperti bau melati yang terlalu pekat. Saat Ayu mencapai gerbang hutan larangan, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah tali rafia lusuh membentang di antara dua pohon, seolah menjadi garis batas yang tak boleh dilewati.
Tepat di depannya, bisikan itu kembali terdengar. Namun kali ini terasa begitu dekat, seolah berada tepat di telinganya. "Masuklah, aku sudah menunggumu." Ayu merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Ia ingin berteriak tapi suaranya tak bisa keluar. Di matanya hutan itu tidak lagi tampak seperti tempat yang tenang, melainkan sebuah labirin hidup yang penuh dengan misteri dan ancaman. Ia merasakan kehadiran yang kuat di dalam sana, sebuah kehadiran yang tidak ingin ia temui. Ayu menelan ludah. Tali rafia lusuh itu seakan-akan menjadi batas antara dunia nyata dan dunia lain. Logika yang selama ini menjadi tamengnya kini mulai runtuh. Tawa cekikikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah-olah berasal dari balik pepohonan yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Ayu mencoba berbalik, mencoba kembali ke rumah, tapi kakinya terasa berat. Bisikan itu kembali, kali ini terdengar lebih mendayu dan penuh janji. "Masuklah, kau akan menemukan jawaban. Jawaban yang kau cari." Bisikan itu berhasil menusuk sisi paling rapuh dari dirinya, keingintahuannya yang tak pernah terpuaskan. Ayu selalu ingin tahu kebenaran di balik setiap mitos. Dorongan untuk membongkar misteri hutan larangan jauh lebih kuat daripada rasa takut yang mendera. Dengan mata terpejam, ia memberanikan diri melangkahi tali rafia lusuh itu. Tepat saat kakinya menyentuh tanah di dalam hutan, suasana berubah total. Suara-suara malam yang biasa, jangkrik, katak, dan desiran angin lenyap. Semuanya hening, sunyi mencekam. Aroma melati yang tadinya samar, kini begitu pekat hingga membuat Ayu merasa mual. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul cahaya kuning redup. Ayu berjalan mendekat. Cahaya itu berasal dari sebuah lentera kuno yang tergantung di dahan pohon. Anehnya, tidak ada yang menyalakan lentera itu dan tidak ada sumber api di sekitarnya. Saat Ayu menyentuh lentera itu, ia merasakan getaran dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tidak mungkin, gumam Ayu. Otaknya mencoba mencari penjelasan logis, tapi tak ada. Lentera itu berayun perlahan, seolah-olah ada yang mengayunkannya. Ayu mengikutinya. Langkah demi langkah, lentera itu membimbingnya masuk lebih dalam ke jantung hutan. Di tengah jalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Di antara pepohonan, ada ayunan kayu yang usang dan berkarat. Ayunan itu bergerak maju mundur dengan pelan, seolah-olah ada yang mendudukinya. Ayu melihatnya dengan jelas. Ada sosok kecil dengan rambut panjang dan pakaian putih kumal. Sosok itu tidak menoleh, tetapi tawa cekikikannya terdengar lagi. Kali ini begitu dekat, seolah-olah ia berada tepat di belakang Ayu. Ayu berdiri mematung. Ayunan tua itu terus berayun pelan, seolah ada yang sedang menikmati setiap gerakannya. Tawa cekikikan itu berhenti dan digantikan oleh keheningan yang lebih menusuk. Sosok di ayunan itu tidak menoleh, tetapi Ayu bisa merasakan tatapan kosong yang mengawasinya dari balik rambut panjangnya yang terurai. Ketakutan yang logis kini mengambil alih. Ayu tahu ia harus lari. Ia berbalik, melangkahkan kakinya untuk kembali ke jalan setapak yang ia lalui, tapi ia terhenti. Tali rafia lusuh yang menjadi batas itu sudah tidak ada. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak sama persis. Paniknya memuncak. Ia tersesat di dalam labirin yang ia yakini tidak ada. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ayu membeku. Jantungnya berdebar sangat kencang. Ia bahkan bisa merasakannya di telinganya. Langkah kaki itu sangat pelan, seolah seseorang sedang mengendap-endap. Ayu memberanikan diri menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun ia melihat sesuatu yang ganjil. Di tanah yang basah, ada jejak kaki kecil yang terbentuk, seolah-olah baru saja ada seseorang berdiri di sana. Jejak itu kecil, hampir seperti jejak kaki anak-anak. Ayu menunduk, otaknya berputar keras. "Ini tidak mungkin," bisiknya.
Jejak itu tidak terlihat basah, namun gumpalan tanah yang bergeser menunjukkan bahwa jejak itu baru saja terbentuk. Lalu, sebuah suara dari dalam kegelapan memecah kesunyian. Kali ini bukan bisikan. "Dia di sini." Suara itu terdengar seperti suara wanita yang berbisik, tetapi juga seperti bisikan angin yang berdesir. Ayu melompat kaget dan berbalik mencari sumber suara. Ia melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang berdiri di antara pepohonan. Bayangan itu sangat buram, tetapi Ayu yakin itu adalah sosok yang sama yang ia lihat di pinggir jalan. Sosok itu menunjuk ke arah gundukan tanah yang dikelilingi bunga layu. Bunga-bunga itu tampak seperti mawar, tetapi warnanya sangat pucat, hampir putih. Di atas gundukan itu ada sebuah batu nisan tanpa nama, berlumut, dan sangat tua. Rasionalitas Ayu telah dihancurkan berkeping-keping. Ia bukan lagi gadis skeptis yang percaya pada sains. Di depannya ada gundukan tanah yang dikelilingi bunga mawar pucat dan sebuah nisan tanpa nama. Tawa cekikikan anak kecil dan bisikan wanita dewasa seakan berpadu, membentuk melodi mengerikan yang menguasai pikirannya. Didorong oleh rasa penasaran yang mematikan, Ayu melangkah mendekat. Ia berlutut di samping gundukan itu. Tangannya gemetar saat menyentuh bunga-bunga layu. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, dan bau melati yang pekat kini bercampur dengan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Ayu merasakan hawa kehadiran yang begitu kuat di sana. Ia tahu sesuatu yang sangat penting tersembunyi di bawah gundukan itu. Tiba-tiba, bisikan itu terdengar lagi. Kali ini begitu jelas, seolah ada seseorang yang berbisik tepat di samping telinganya. "Galilah, dia di sini." Ayu terkejut, melompat mundur. Ia menoleh ke belakang, tetapi bayangan wanita itu sudah menghilang. Ketakutannya kini berlipat ganda, dan ia tahu ia harus segera pergi. Namun dorongan kuat untuk menggali gundukan itu begitu tak tertahankan. Seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya. Tangannya mulai merangkak, mengais-ngais tanah. Ia menggali dengan cepat. Kuku-kukunya penuh lumpur. Saat tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin, jantungnya berdegup tak karuan. Itu adalah sebuah peti mati kecil yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Ketakutan dan rasa ingin tahu Ayu bertarung hebat. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya, dan membuka peti mati itu. Isinya bukan kerangka. Di dalamnya terbaring sebuah boneka kain tua dengan mata kancing yang sudah copot. Di leher boneka itu tergantung sehelai syal berwarna merah yang lusuh. Saat Ayu menyentuh syal itu, boneka itu seakan-akan hidup. Mulutnya yang terjahit perlahan terbuka, dan tawa cekikikan yang ia dengar sejak awal kembali terdengar. Namun kali ini tawa itu berasal dari dalam peti mati. Ayu menjerit, melempar boneka itu. Peti mati itu menutup kembali dengan suara berdebam yang keras. Ayu bangkit dan lari. Ia berlari sekuat tenaga, tidak peduli kemana tujuannya. Jantungnya berdebar kencang seolah-olah ingin meledak. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya ingin keluar dari tempat yang menakutkan ini. Ayu terus berlari, napasnya tersengal-sengah. Bayangan pepohonan yang menjulang tinggi di sekelilingnya tampak seperti tangan-tangan raksasa yang siap menangkapnya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari, tetapi hutan itu seakan tidak ada habisnya. Kaki-kakinya terasa pegal, dan ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik daun yang sangat dekat. Ayu berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat ke semak-semak di depannya, dan dari sana muncul sosok yang ia kenal. Itu adalah bayangan Neneng, teman sebayanya yang hilang bertahun-tahun lalu.
Neneng tersenyum, tetapi senyum itu terlihat kosong, tanpa ekspresi. "Ayu, jangan lari," bisik Neneng, suaranya terdengar hampa. Ayu terpaku. Ia kenal Neneng dengan baik. Mereka berdua tumbuh besar bersama. Namun ia tahu ini tidak mungkin. Neneng sudah lama hilang dan tidak pernah ditemukan. Ayu mundur selangkah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. "Neneng, itu kamu?" tanya Ayu, suaranya bergetar. Neneng mengangguk. "Aku di sini, Yu. Ikutlah denganku. Kau akan aman." Ayu ragu. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia merasakan ada kekuatan yang tidak beres. Tapi ia tidak bisa menolaknya. Ia mengikuti Neneng yang berjalan lebih cepat. Langkah-langkahnya ringan, seolah-olah ia tidak menyentuh tanah. Mereka tiba di sebuah danau kecil. Airnya tenang, permukaannya memantulkan bayangan bulan yang pucat. Neneng berhenti di pinggir danau dan menoleh ke arah Ayu. Matanya terlihat kosong. Tidak ada kehidupan di dalamnya. "Masuklah, Yu, dia menunggumu di sana," bisik Neneng menunjuk ke tengah danau. Ayu melihat ke arah yang ditunjuk Neneng, dan ia melihat bayangan seorang gadis kecil dengan rambut panjang mengambang di atas air. Ayu berteriak dan mundur. Ia tahu itu bukan Neneng. Itu adalah jebakan. Ia baru saja tersesat lebih jauh lagi, bukan dalam hutan yang sebenarnya, melainkan dalam ilusi yang dibuat oleh hutan larangan. Ayu berbalik dan ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Di belakangnya, puluhan sosok bayangan dengan mata kosong berdiri tanpa bergerak. Mereka adalah orang-orang yang hilang di hutan larangan dan mereka semua tersenyum, senyum yang sama dengan Neneng. Ayu terperangkap. Ia tidak bisa lari. Sosok-sosok itu mulai bergerak perlahan-lahan dan semuanya menuju ke arahnya. Ayu mundur selangkah demi selangkah. Puluhan bayangan itu bergerak maju, perlahan namun pasti membentuk sebuah lingkaran yang mengepungnya. Mata mereka kosong dan senyum yang terukir di wajah mereka terlihat begitu menyeramkan. Ayu melihat Neneng yang juga ikut maju. Tangannya terulur ke arahnya seolah ingin meraih. Ayu menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini bukan kenyataan. Ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan hutan larangan. Ayu memusatkan seluruh tenaganya dan berteriak, "Pergi! Kalian semua ilusi! Pergi!" Tiba-tiba, sebuah suara berat dan menggelegar memecah keheningan. "Cukup!" Suara itu sangat dalam, seperti suara pohon-pohon yang tumbang. Semua bayangan itu berhenti bergerak, lalu perlahan-lahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Ayu membuka matanya. Di depannya berdiri seorang wanita tua. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ia memakai pakaian kuno dan memegang sebuah tongkat kayu yang ujungnya diukir dengan simbol aneh. "Kau bukan milik mereka," kata wanita tua itu. "Kau seharusnya tidak berada di sini." Ayu gemetar. Wanita itu tidak terlihat mengancam, tetapi kehadirannya begitu kuat sehingga Ayu merasa dirinya sangat kecil. Ayu tahu wanita ini adalah penjaga hutan yang selama ini dikisahkan dalam legenda. Kenapa mereka mengikutiku?" tanya Ayu. Suaranya bergetar. "Mereka adalah jiwa-jiwa yang tersesat. Mereka mencari teman. Mereka ingin kau menjadi bagian dari mereka." Wanita tua itu mengulurkan tangannya. "Ikutlah denganku. Kau harus keluar dari sini." Ayu ragu. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai wanita tua itu. Tetapi ia tidak punya pilihan. Hutan ini telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dan wanita ini adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Ayu mengikuti wanita tua itu. Mereka berjalan menembus semak-semak dan melewati pohon-pohon yang terlihat sama. Namun setiap kali mereka melewati sebuah pohon, Ayu merasa seperti ia melompat ke dimensi lain. Aroma melati yang pekat perlahan menghilang, digantikan dengan aroma tanah basah yang normal. Tawa, cekikikan, dan bisikan mengerikan juga menghilang. Mereka tiba di suatu tempat yang aneh. Sebuah pohon tua yang sangat besar dengan sebuah lubang besar di batangnya. Wanita tua itu berhenti.
Masuklah ke sana dan kau akan kembali ke dunia aslimu. Ayu menatap lubang pohon itu. Ia tahu itu adalah jalan keluar, tetapi ia juga tahu itu adalah jebakan yang berbeda. Ia telah belajar bahwa di hutan larangan tidak ada yang bisa dipercaya. Ayu menatap lubang pohon besar di depannya. Aroma tanah yang normal dan lenyapnya bisikan mengerikan tidak sepenuhnya menenangkan hatinya. Ia ingat bagaimana semua ini dimulai, dari bisikan yang meyakinkan hingga ilusi yang hampir membuatnya gila. Sekarang, wanita tua yang mengaku sebagai penjaga hutan ini menawarkan jalan keluar yang terlalu mudah. "Kau terlihat ragu, Nak," kata wanita tua itu. Suaranya terdengar lembut namun penuh otoritas. "Di dalam sana, kau akan menemukan jalan pulang. Ini adalah satu-satunya jalan keluar." Namun, insting Ayu menjerit. Ada sesuatu yang salah. Jika ini adalah jalan keluar, mengapa penjaga hutan harus mengawalnya ke sini? Ayu mencoba mengalihkan pandangannya, mencari-cari celah, tetapi hutan di sekelilingnya tampak begitu padat tanpa jalan lain yang terlihat. Tiba-tiba, mata Ayu menangkap sesuatu di dekat kaki wanita tua itu. Sebuah benda berkilauan yang tertutup lumut. Ayu melangkah mendekat dan dengan cepat ia mengambilnya. Itu adalah sebuah sisir kecil yang terbuat dari kayu. Sisir itu tampak seperti sisir anak-anak dengan ukiran bunga-bunga kecil di gagangnya. Dan yang paling mengejutkan, Ayu sangat familiar dengan sisir ini. "Ini milikmu?" tanya Ayu, menunjukkan sisir itu. Wajah wanita tua itu seketika berubah. Matanya yang tadinya penuh ketenangan, kini memancarkan amarah yang dingin. Senyumnya menghilang, digantikan dengan ekspresi kosong yang menakutkan, sama seperti senyum bayangan-bayangan yang ia temui sebelumnya. "Dari mana kau dapatkan itu?" tanyanya, suaranya bergetar. Ayu menelan ludah. Ia tahu sisir itu. Itu adalah sisir yang sama dengan yang pernah ia lihat di rumah neneknya. Neneknya pernah bercerita bahwa sisir itu adalah sisir milik adik perempuannya yang hilang di hutan larangan bertahun-tahun yang lalu. Neneknya selalu beranggapan bahwa adiknya diculik makhluk gaib. "Ini sisir adikku," teriak wanita itu. Suaranya berubah menjadi jeritan. "Dia tidak hilang. Aku yang menyembunyikannya di sini. Dia seharusnya tidak pernah keluar." Tiba-tiba, wajah wanita itu mulai berkerut dan kulitnya mengering seperti pohon yang layu. Rambutnya memanjang, tumbuh menutupi seluruh tubuhnya, dan matanya berubah menjadi 2 lubang kosong. Tubuhnya menyusut dan menyatu dengan pepohonan di sekelilingnya, seolah-olah ia bukan manusia, melainkan bagian dari hutan larangan itu sendiri. Ayu menjatuhkan sisir itu dan lari sekuat tenaga. Ia tahu sekarang, penjaga hutan itu bukanlah penjaga yang baik. Ia adalah entitas jahat yang menjebak jiwa-jiwa yang masuk ke dalam hutan, termasuk adik perempuan neneknya. Dan ia sekarang akan melakukan hal yang sama pada Ayu. Ayu berlari, tetapi hutan larangan seakan hidup. Pepohonan di depannya bergeser, menutup jalan. Akar-akar pohon mencuat dari tanah, mencoba menjegal kakinya. Bisikan-bisikan kembali terdengar, tetapi kali ini mereka bukan bisikan lembut yang mengundang, melainkan jeritan yang dipenuhi kemarahan. Ayu berlari, nafasnya tersengal-sengal. Hutan yang semula tampak sunyi, kini terasa hidup, penuh dengan amarah. Pepohonan di sekelilingnya tampak seperti makhluk-makhluk ganas yang siap menerkamnya. Bisikan lembut yang dulu mengundangnya kini berubah menjadi jeritan yang menyakitkan telinga. Ayu tak lagi peduli dengan jalan setapak. Ia menabrak semak-semak dan ranting-ranting pohon. Ia hanya ingin keluar. Di tengah pelariannya, ia melihat bayangan Neneng, teman sebayanya yang hilang. Ayu berteriak, "Pergi! Kamu bukan Neneng, kamu adalah ilusi!" Namun Neneng tidak menghilang. Ia mendekat dan kali ini matanya tidak lagi kosong. Mata Neneng dipenuhi air mata. Ia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah gundukan tanah yang sama, tempat Ayu menemukan boneka kain. "Ayu, bukan aku, boneka itu,"
bisik Neneng, suaranya parau. Ayu terkejut. Neneng tidak seperti ilusi lainnya. Ia terlihat nyata dan matanya memancarkan rasa takut. Ayu pun menyadari Neneng bukanlah ilusi. Ia adalah jiwa yang terjebak di dalam hutan, seperti yang dikatakan wanita tua itu. "Apa maksudmu?" tanya Ayu, suaranya bergetar. Neneng menunjuk ke arah boneka kain itu. "Dia yang mengendalikan semua, bukan penjaga. Dia yang menyuruhku dan yang lain untuk menarikmu." Ayu merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia sekarang tahu siapa yang harus ia hadapi. Bukan penjaga hutan yang telah menjadi pohon, bukan pula bisikan-bisikan mengerikan, melainkan boneka kain yang ia temukan di kuburan tanpa nama. Dengan tekad yang kuat, Ayu kembali ke gundukan itu. Ia tidak lagi takut. Ia ingin mengakhiri semua ini. Ia tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Ia mengambil boneka itu. Boneka itu seakan hidup di tangannya, terasa dingin dan berat. "Apa yang kamu inginkan dariku?" teriak Ayu. Tiba-tiba, mata kancing boneka itu berputar dan jeritan yang memekakkan telinga terdengar dari mulutnya yang terjahit. Jeritan itu sangat kuat hingga Ayu harus menutup telinganya. Hutan di sekelilingnya bergetar dan tanah di bawah kakinya mulai retak. Ayu memegang erat boneka kain tua itu. Jeritan yang keluar dari mulutnya yang terjahit bukan hanya sekedar suara, tetapi gelombang energi yang mengguncang seluruh hutan. Pohon-pohon berderak, daun-daun berjatuhan seperti hujan, dan tanah di bawah kaki Ayu bergetar hebat. Ayu merasakan kekuatan jahat yang begitu besar terpancar dari boneka itu. Seolah-olah ia adalah pusat dari semua kekacauan ini. "Kembalikan aku!" jerit suara kecil dari dalam boneka itu. Suara itu adalah suara anak kecil, penuh amarah dan dendam. Ayu menahan rasa sakit di telinganya. Ia sadar bisikan yang ia dengar, ilusi Neneng dan jiwa-jiwa yang tersesat, dan bahkan wanita tua yang menjadi penjaga hutan, semuanya adalah bidak yang dikendalikan oleh boneka ini. Ia adalah ratu ilusi yang sebenarnya. "Kenapa? Apa maumu?" teriak Ayu. "Aku ingin teman," jerit suara itu lagi. "Semua orang meninggalkanku. Mereka bilang aku jahat. Mereka menguburku di sini. Aku hanya ingin teman. Kau tidak akan pergi. Kau akan tinggal di sini selamanya bersamaku." Tiba-tiba, mata kancing boneka itu bersinar merah dan sebuah pusaran energi berwarna ungu gelap mulai terbentuk di bawah kaki Ayu. Pusaran itu menarik Ayu ke dalamnya, seolah-olah ia akan menelannya hidup-hidup. Ayu mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat. Ia merasakan seluruh tubuhnya ditarik, seolah-olah ia akan dirobek-robek menjadi kepingan. Dalam keputusasaan, Ayu teringat cerita neneknya tentang kekuatan keyakinan. Ia menutup matanya, memusatkan seluruh energinya, dan berteriak, "Aku tidak takut. Kamu tidak bisa mengendalikan aku. Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian. Aku akan pulang." Teriakan itu tidak sekedar teriakan. Itu adalah sebuah tekad yang kuat, sebuah keyakinan yang berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kekuatan keyakinan itu menciptakan gelombang energi putih yang berbenturan dengan pusaran energi ungu. Tabrakan itu sangat kuat, hingga seluruh hutan seakan-akan meledak. Saat ledakan itu terjadi, Ayu merasa ia terlempar. Tubuhnya membentur sesuatu yang keras. Ia membuka matanya. Ia tidak lagi berada di hutan yang dekat dan menakutkan, tetapi ia sudah berada di tanah yang lapang. Ayu terlempar ke tanah. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berada di sana, tetapi ia merasakan embun malam yang dingin di kulitnya. Perlahan, ia membuka matanya. Ia tidak lagi berada di tengah hutan yang gelap dan menakutkan,
tetapi di pinggir jalan yang menuju ke desanya. Di depan matanya terbentang jalan setapak yang familiar dan di kejauhan lampu-lampu rumah penduduk bersinar redup. Ia selamat. Namun, ia tidak merasakan kelegaan. Hutan itu tampak tenang, seperti tidak pernah ada kejadian mengerikan di dalamnya. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi ilusi, dan tidak ada lagi jeritan yang menyakitkan telinga. Hutan itu kembali menjadi hutan yang penuh misteri, seperti yang diceritakan penduduk desa. Ayu bangkit dengan susah payah. Kakinya terasa pegal dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka gores. Ia berjalan kembali ke rumah neneknya. Saat ia sampai, neneknya sudah menunggunya di teras dengan wajah khawatir. "Ayu, kemana saja kamu? Nenek mencarimu sejak tadi malam," kata neneknya, memeluk Ayu erat-erat. Ayu tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Ia menceritakan semua yang ia alami, tentang bisikan, ilusi, dan tentang boneka yang mengendalikan semua. Neneknya mendengarkan dengan seksama, matanya dipenuhi kesedihan. "Nenek sudah bilang, yuk, jangan masuk ke sana," kata neneknya, suaranya parau. "Jiwa anak kecil itu terkunci di sana. Dia tidak bisa menemukan kedamaian." Ayu mengerutkan kening. "Kenapa, Nek? Siapa anak itu?" Neneknya menghela napas panjang. "Anak itu, dia adalah adik nenek. Dia masuk ke hutan karena ia mendengar bisikan. Ia tidak pernah kembali." Ayu terkejut. "Tapi nenek bilang adik nenek diculik. Dia tidak hilang." "Dia tidak hilang. Ia terjebak. Hutan itu ingin menjadikannya bagian dari mereka. Dan nenek tidak bisa berbuat apa-apa," kata neneknya, air matanya menetes. Ayu memeluk neneknya. Ia sekarang tahu, hutan itu bukan hanya hutan biasa. Itu adalah penjara jiwa yang terjebak. Dan mereka yang masuk ke sana akan menjadi tawanan selamanya. Ayu berhasil keluar, tetapi ia tidak membawa apa-apa selain luka batin. Ia kini membawa sebuah rahasia yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Beberapa bulan berlalu sejak malam mengerikan di hutan larangan. Ayu kembali menjalani kehidupannya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya kini seringkali tersirat melankolis dan matanya memancarkan kedalaman yang tak terduga. Skeptisisme yang dulu begitu kental dalam dirinya telah terkikis habis, digantikan oleh pemahaman baru akan dunia yang tak kasat mata. Ia kini percaya karena ia telah melihat dan merasakannya sendiri. Ayu mencoba melupakan, tetapi hutan larangan tak pernah benar-benar meninggalkannya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan-bayangan itu kembali. Tawa cekikikan anak kecil, senyum kosong neneng dan para arwah, serta tatapan marah si penjaga hutan. Puncaknya, jeritan boneka kain yang memekakkan telinga itu masih menghantuinya, seolah terukir dalam setiap sarafnya. Suatu malam, Ayu terbangun. Bisikan itu kembali, bukan lagi bisikan yang mengundang, melainkan bisikan lirih yang penuh syukur. "Terima kasih, terima kasih." Ayu bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke jendela dan menatap ke arah hutan larangan. Kali ini, hutan itu tidak lagi terlihat gelap dan menakutkan. Ada cahaya samar yang memancar dari dalamnya, seperti kunang-kunang yang terbang bebas. Ia tahu jiwa-jiwa yang terjebak di sana telah terbebas. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia yakin itu adalah hasil dari kekuatannya menolak kendali boneka. Ia telah memutus lingkaran kutukan, membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk jiwa adik neneknya. Hutan itu tidak lagi menjadi penjara, melainkan tempat peristirahatan yang damai. Namun kedamaian itu datang dengan harga mahal. Ayu tidak bisa lagi mengabaikan keberadaan dunia lain. Ia kini memiliki mata ketiga, kemampuan untuk merasakan energi gaib di sekelilingnya. Terkadang ia masih melihat bayangan-bayangan sekilas, mendengar bisikan-bisikan samar, atau merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Ayu menyadari ia mungkin telah membebaskan jiwa-jiwa di hutan larangan, tetapi ia sendiri kini terikat pada sebuah dunia yang tak seorang pun akan percaya jika ia ceritakan. Ia telah menjadi jembatan antara dua dunia, pembawa rahasia yang tak terucapkan. Setiap kali melewati pinggir hutan larangan, Ayu akan berhenti sejenak.
Ia tidak lagi merasakan ketakutan, melainkan sebuah ikatan yang aneh. Ia telah menjadi bagian dari misteri hutan itu, saksi bisu dari kekuatan yang tak terduga. Ayu akhirnya menemukan kedamaian, tetapi ia tidak bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Kisah hutan larangan telah mengubahnya selamanya, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dan sebuah pesan. Ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan oleh logika, dan terkadang keberanian untuk menghadapi ketakutan adalah satu-satunya jalan untuk menemukan kebenaran. Dan terkadang kebenaran itu jauh lebih menakutkan daripada ilusi manapun.